Halo, hari ini kita akan belajar lagi tentang grafik fungsi trigonometri. Kalau sebelumnya kita membahas tentang grafik Y sama dengan sin X, kali ini kita akan belajar untuk membuat grafik fungsi trigonometri Y sama dengan cos X. Mari kita mulai. Pertama-tama kita buat dulu tabel untuk cos X dari tabel sudut istimewa trigonometri. Yang bagian atas kita buat dulu sudutnya, yaitu X. Kita buat dari 0, 30, 60, 190, 120 sampai 360 ya. Tidak buat yang 45 atau 135 tidak apa-apa, kita buatnya per 30 saja. Kemudian jangan lupa nilai dari cos X nya sebagai Y ya. Nah, jadi nilai cosnya untuk 0 derajat adalah 1, nilai cos untuk 30 derajat adalah setengah akar 3, nilai cos untuk 60 derajat adalah setengah, dan seterusnya sampai nilai cos dari 360 derajat adalah 1. Setelah buat tabelnya, kita buat koordinat kartesiusnya dan juga lingkaran satuan. Untuk koordinat kartesius sudah kita bahas sebelumnya, nilai-nilai dari sumbu Y dan nilai di sumbu X berbeda. Untuk sumbu X, karena X-nya dalam bentuk derajat, maka di sumbu X ini juga dalam bentuk derajat. Kalian bisa buat per 15 derajat atau per 30 derajat juga boleh, tapi dalam bentuk derajat. Kemudian untuk Y-nya itu dalam bentuk angka, karena di sini maksimal nilainya adalah 1 ya, ada di sudut 360 dan juga ada di sudut 0, dan nilai minimalnya di sudut 180 ini adalah min 1, maka nilai Y-nya itu dari angka 1 sampai min 1. Perhatikan juga di sini ada angka setengah akar 3 dan juga setengah. Jadi kita perkirakan saja kalau dari 0 sampai 1-nya segini, maka di tengah-tengahnya ini adalah setengah. Sedangkan setengah akar 3 kan 0,8 ya. Kira-kira nilainya jadi sekitar di sinilah letak dari atau posisi dari setengah akar 3. Nah, begitu juga yang di bawah ini ya, tapi angkanya minus. Lalu kita buat lingkaran satuannya. Nah, yang berbeda antara fungsi Y sama dengan cos X dan Y sama dengan sin X, kita lihat di sini. Nilai maksimalnya itu ada di 0 derajat, yaitu 1. Nah, sedangkan 1 kan posisinya di sini ya. Maka posisi 0 derajat ada di sini. Berbeda dengan sin X kemarin, posisi 0 derajatnya ada di sini. Sedangkan untuk cos X, karena nilainya 1, maka kita letakkan 0 derajatnya di posisi yang ini. Kita buat saja di sini 0 derajat. Nah, karena sudut yang kita buat itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka putarnya ke arah kiri ya. Jadi dari 0 derajat ke sini, maka ini posisi dari 90 derajat. Di sini posisi dari 180 derajat. Dan seterusnya 270 derajat. Terakhir 360 derajat. Nah, jadi memang agak berbeda ya. Lingkaran satuan dari Y sama dengan cos X dan Y sama dengan sin X. Kita mulai saja untuk meletakkan nilai-nilainya. Tadi di sini 0 derajat, nilai cosnya 1, jadi kita buat dulu ini 0 derajat dan ini 1, kita hubungkan dengan garis. Nah, jadi posisi awal dari 0 derajat cosnya adalah di sini. Lanjut untuk sudut 30 derajat, nilainya adalah setengah akar 3. Jadi kita gambar dulu sudut 30 derajat, karena 0 derajatnya sini, maka kita mulai dari sini ke kiri. Jadi kira-kira sudut 30 derajatnya di sini.
Ya dari sini ke sini 30 derajat. Nilainya setengah akar 3. Jadi kita sambung garisnya menuju ke setengah akar 3 di sini. Lalu kita teruskan garisnya ke yang sumbu X yang ada 30 derajatnya. Nah, kira-kira titik pertemuannya di sini. Lanjut ke sudut berikutnya 60 derajat ya. Kita gambar dulu dari 0 derajat ini kira-kira sejauh 60 derajat. Nah, kira-kira di sini ini adalah posisi 60 derajat dari titik 0 ya. Nilainya adalah setengah, kita sambung dari ujung 60 derajat ini ke setengah. Kita teruskan di sumbu X-nya yang 60 derajat juga. Nah, posisi titiknya pertemuannya di sini. Lanjut 90 derajat nilainya tuh 0. Jadi kita teruskan saja melewati 0 ini ke 90 derajat di sini. Lanjut 120 derajat. Nah, kira-kira di sini posisinya nilainya min setengah, kita sambung garis dari 120 derajat ini ke min setengah ya. Sambungkan lagi, teruskan ke sudut 120 derajat. Kira-kira posisinya di sini. Kemudian 150 derajat selanjutnya di sini posisinya dan nilainya min setengah akar 3. Di sini kita akan membuat garis yang melewati min setengah akar 3 menuju ke sudut 150 derajat. Posisinya di sini. Kemudian 180 derajat nilainya min 1. Jadi di sini min 180 derajatnya kita buat garis ke min 1. Diteruskan ke sudut 180 derajat. Kemudian 210 derajat. Kira-kira di sini posisinya nilainya min setengah akar 3, kita buat garisnya ke 210 derajat di sini kira-kira ya. Kemudian 240 derajat nilainya min setengah, kita buat dulu. Di sini kira-kira kita lanjut posisinya ke 240 derajat. Kemudian 270 derajat sama kayak 90 derajat nilainya 0. Jadi kita teruskan aja di sepanjang sumbu X ini ke titik 270 derajat. Lanjut sudutnya 300 derajat nilainya setengah. Kita buat garis penghubungnya ke 300 derajat di sini. Dan 330 derajat. Nilainya setengah akar 3. Dan kita buat garis penghubungnya melewati setengah akar 3 menuju ke 330 derajat. Posisinya di sini. Dan terakhir 360 derajat. Nilainya adalah 1. Kita buat garis penghubungnya ke 360 derajat. Nah, titik-titik ini yang oranye ini kita sambungkan menjadi kurva. Inilah bentuk kurva atau grafik fungsi dari Y sama dengan cos X. Bentuknya seperti lembah ya. Coba kalian buat sekarang grafik fungsi untuk Y sama dengan cos 2X dengan X-nya mulai dari 0 sampai 180 derajat. Ini sekedar petunjuk ya. Pertama kita buat tabel dulu. X-nya sebaiknya dibuat per 15 derajat karena ini 2X ya. Jadi kalau 15 kan nanti posisinya tidak terlalu jauh mulainya sampai ke 180 derajat. Jadi ini 90 tambah 15 tambah 15 tambah 15 sampai 180 derajat. Kemudian kita buat nilai dari cos 2X karena yang dimintakan cos 2X ya. Jadi cos 2X-nya cos 2 kali 0 ya 0, tapi di sini cos 2X berarti 2 kali 15 jadinya cos 30 derajat. Untuk 30 derajat berarti cos 2X-nya adalah cos 60 derajat. Untuk
45 derajat, cos 2x nya berarti ya cos 2 kali 45, yaitu jadinya cos 90 derajat. Kalau sudah bentuk cos begini, kita tinggal tulis nilainya sebagai Y ya. Cos 0 derajat adalah 1. Bisa kita lihat dari yang tabel sudut trigonometri yang sudut istimewa tadi. Terus cos 30 derajatnya nilainya setengah akar 3, cos 60 adalah setengah, dan seterusnya sampai 360 derajat. Kemudian kita buat koordinat kartesiusnya beserta diagram lingkaran. Tetap 0 derajatnya di posisi ini, karena ini adalah grafik fungsi Y sama dengan cos ya. Dan nilainya tetap maksimalnya adalah 1, maka 0 derajatnya posisinya tetap di sini. Kita buat garis penghubungnya ke angka 1. Nah, yang unik yang ini ya, karena cos 30 derajat yaitu setengah akar 3, kita buat dulu yang sudut 30 derajat ya. Nah, kira-kira di sini sudutnya nilainya adalah setengah akar 3 kan. Kita buat garis penghubung dari ujung 30 derajat ini melewati setengah akar 3. Nah, tapi karena X-nya ini 15 derajat, kita berhenti di X yang 15 derajat ini, bukan di 30 ya. Nah, disinilah titiknya untuk X 15 derajat sebagai cos 30 derajat yang bernilai setengah akar 3. Nah, bagaimana untuk cos 60 derajat? Berarti kita gambar nanti di sini cos 60 derajat, nilainya setengah tapi berhentinya di sudut X 30 derajat ini. Dan seterusnya. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran hari ini. See you next time.